warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil kitabul karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa di bulan Ramadan seperti umat-umat dahulu juga jalankan puasa supaya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah majelis taklim Masjid Sakinah di bulan Ramadan sampai sholat subuh yang dirahmati Allah. Tentu kita bersyukur alhamdulillah kita sudah masuk pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana sudah sama-sama kita maklumi hadis yang sahih meriwayatkan bulan Ramadan itu ada satu malam yang apabila kita menjalankan kebaikan, maka bagikan orang yang sedang menjalankan ibadah 1000 bulan. Nah, oleh karena itu bersyukur disyukuri dengan memaksimalkan ibadah, memanfaatkan waktu yang tinggal hanya beberapa hari. Nah, mudah-mudahan kita semua ditemukan Lailatul Qadar, kemudian benar-benar kita dapat hidayah, taufik, inayah, berkah dari Lailatul Qadar itu, hingga hidup kita tiada hari tanpa berkah, hidup kita tambah hari tambah cerah akibat dapat impact dari informasi mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ujungnya mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah dan mudah-mudahan dimasukkan surga-Nya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keutamaannya kita aturkan pada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sunnahnya, menegakkan sunnahnya, ikut mensosialisasikan ajarannya. Ya, mudah-mudahan dia sebagai umatnya lantas nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Ketiganya, kajian kita masih menyambung materi yang sudah disampaikan 2 kali pertemuan di bulan Ramadan itu. Ada satu surat dan ayat yang saya kira perlu kita renungkan dalam ini, yaitu surat Al-Zariyat ayat 50. Jadi surat Al-Zariyat ayat 50. Allah menyerukan kepada kita, fafirru ilallahi, maka bersegeralah kamu lari menuju
inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku bagimu itu memberi pelajaran yang nyata dari Allah. Nah, dalam hadis Sahih Bukhari itu hadis qudsi menyampaikan, barang siapa yang kemudian lari kepadaku, mendekatiku dengan satu jengkal, maka aku lebih cepat satu hasta. Kalau kamu lari kepadaku itu cepat lebih dari satu hasta, maka aku lebih cepat dari satu kepala. Kalau kamu lari kepadaku menujuku dengan berjalan kaki, maka justru aku ini lebih cepat dengan cara lari. Lantas mengapa tadi dalam Al-Quran Allah sampaikan fafiru ilallah, maka cepat-cepatlah kamu lari menuju Allah. Ini sesungguhnya aku lakum bagimu Rasulullah. Ini aku, sesungguhnya aku Rasulullah. Ini lakum minhu nadhirun mubin. Pemberi pelajaran, pengingat, pemberi peringatan yang nyata. Maka fafiru di sini maksudnya ya transformasi. Jadi semacam seharusnya kita ini segera bertransformasi, segera hijrah, segera ada perubahan. Jadi jangan sampai merubah diri, pikiran, hati kita ini ditunda-tunda. Nah, ada kaitannya dengan Lailatul Qadar bulan Ramadan ini. Jadi ada perubahan apa yang sudah terjadi dalam diri kita sepanjang kurang lebih 20 hari kita menunaikan ibadah puasa ini. Ada perubahan apa? Sudah ada transformasi kan? Sudah ada perubahan secara berpikir kita, tutur kata kita. Jadi kita sudah tercerahkan atau belum? Kurang lebih maksud ayat itu tadi. Mengapa maknanya seperti itu? Ya karena Allah itu kan lebih dekat daripada urat leher kita. Bukan surat Qaf ayat 16. Laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Inna nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguhnya aku itu yang menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan dalam hatinya. Itu dari mana Allah? Sesungguhnya aku lebih dekat daripada urat lehermu. Jadi tidak ada Allah tidak pernah hadir. Allah selalu hadir. Tidak bisa kita dipisahkan dengan Allah. Kalau kita jauh dengan Allah, bukan Allah menjauhi kita. Kita sendiri itu yang merasa jauh dengan Allah. Jadi tidak ada ketika kita tergores salah satu anggota tubuh kita dengan benda tajam. Siapa itu yang menyembuhkan? Allah hadir dalam kesembuhan kulit yang tergores, kulit benda tajam. Allah yang menyembuhkan. Wala tataharraqa dzullatun illa bidzillah. Enggak ada geraknya atom ini kecuali itu digerakkan oleh Allah. Nah, oleh karena itulah kemudian tadi, jadi
tidak pernah kita itu dipisahkan dari Allah, selalu hadir dalam diam kita. Bahwa diam kita yang mendiamkan ya Allah. Allah hadir dalam gerak kita. Yang gerakan kita ya Allah. Allah hadir dalam kelapangan kita. Yang berikan lapang ya Allah. Allah hadir dalam kesempitan kita. Yang berikan sempit ya Allah. Yang menghadirkan kesempitan itu ya Allah. Jadi Allah tidak pernah ada, tidak hadir. Wa ma'akum aina ma kuntum. Surat Al-Hadid ayat 4. Jadi dimanapun kamu ada selalu bersama dengan Allah. Saya gerakan tangan ini ya bersama Allah, tanpa gerakan Allah ya tidak bisa bergerak. Maka Allah lantas kemudian menitipkan kepada kita sifat qudrat iradati. Kita dititipi oleh Allah, bersama Allah dengan kuasa dan berkehendak. Ada kekuasaan dan ada kehendak, ada keinginan. Tapi kudrat irodat kita ini terbatas. Kalau kudrat irodatnya Allah tidak terbatas. Kudrat irodat Allah itu absolut, mutlak. Kudrat irodat kita tidak absolut. Maka kadang-kadang kehendak kita, apa yang kita kehendaki terjadi, maka kadang-kadang tidak terjadi. Karena memang kita terbatas, penyebab kedua. Kalau Allah prima causa, sifatnya absolut, pasti mutlak yang dikehendaki Allah, fala maraddalah, tidak ada yang bisa menolak. Oleh karena itu makna fafiru ilallah itu maknanya transformasi dan segera ada perubahan kita ini. Kalau suatu misal kita berdosa, nggak usah ditunda-tunda. Aku nanti akan umroh tak bulan depan, tak bertobat di Makkah. Allah itu bukan hanya ada di Mekah. Allah bukan hanya ada di Madinah, tapi Allah itu ada di mana-mana. Allah tidak bertempat seperti kita, suci dari ruang dan waktu yang dahulu sudah pernah tak sampaikan. Allah tidak berbentuk persegi panjang, persegi empat, tidak pendek, tidak panjang, tidak bulat, tidak lonjong. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu yang menyerupai Allah. Allah tidak berwarna, nggak hitam, nggak putih, nggak hijau, nggak biru. Allah tidak di depan dan tidak di belakang, tapi Allah meliputi depan dan belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tapi Allah meliputi kiri kanan. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tapi Allah meliputi yang ada di atas, yang di bawah. Ini nggak ada satu itu yang sepi dari Allah, nggak ada zona ini terhindar dari Allah. Maka surat Al-Hadid ayat 2 Lahul mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 3-nya wa huwal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Milik Allah lah segala apa kerajaan yang ada di langit, di daratan, di udara, di lautan, semuanya. Dia Allah lah yang yuhyi, yang menghidupi, wa yumiit, dan yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa dalam segala sesuatu itu. Artinya dalam kuasa Allah segala sesuatu itu.
Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu awal, yang maha awal dan maha akhir. Artinya Allah itu awal bila ibtidain wal akhiru bila intihain. Awal tidak ada permulaan, akhir tidak ada ujung akhiri. Allah itu maha zahir sekaligus maha batin. Zahirnya tampak kita ini sebagai sumber bukti adanya Allah. Kita itu citra Allah. Jadi jangan pernah kemudian kita yang bicara itu, kita yang bicara, bukan yang benar, bukan kita, yo Allah. Maka kalau kemudian kita belajar tasawuf si Siti Jenar, ya katakan Allah, aku ini Allah. Siti Jenar termasuk kemudian al-halaj, anal hak, aku ini Allah. Tapi kalau itu di diksi ini dimaknai letterlet, bukan hanya sekedar syirik gitu. Maknanya bukan demikian. Yang dimasukkan al-halaj tidak demikian. Tapi saya tidak tahu dalam kajian itu kok lantas kemudian al-halaj di sidang lantas kemudian dihukum mati. Siti Jenar juga dihukum mati. Padahal dalam Al-Quran surat At-Taha itu ayat 14 bukan itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku itu Allah. Tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budni, maka serahkan segalanya kepadaku. Abdikan, hambakan semuanya kepadaku. Dengan cara apa? Akhiri sholat ali dzikri, tegakkan sholat untuk ingatku. Kalau suatu misal Siti Jenar atau al-halaj katakan innani anallahu la ilaha illa ana, apakah Siti Jenar itu Tuhan? Tidak, dirinya hanya menyampaikan ayat, membunyikan ayat itu. Allah berfirman innani anallahu la ilaha illa ana. Itu nyampaikan ayat Allah. Jadi bukan aku Siti Jenar, bukan aku al-halaj. Kadang-kadang itu juga mengapa banyak orang yang belajar agama, mendalami agama, lantas justru diantaranya berdampak negatif. Orang tanya siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Hafal Quran. Jadi yang Abu Muljam itu hafal Quran, bunuh Sayyidina Ali. Ayo, terus bagaimana? Maka jangan buka di surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Allah berfirman agar Rasulullah itu menyampaikan, aku tidak terbebas dari nafsu.
Wa ma ubari'u nafsi, aku tidak terbebas dari nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisus. Sesungguhnya nafsu itu, nafsu amarah itu cenderung dorong untuk berbuat buruk. Illa rahimah rabbi, kecuali nafsu yang dapat dirahmati oleh Tuhanku, Tuhan yang Rasulullah dan Tuhan kita ini. Kalau tidak dirahmati Tuhan, tidak dirahmati Allah, nafsu itu bahaya. Nah, itu nafsu amarah. Maka puasa bagian dari mengendalikan itu. Nah itu baru dapat. Kalau tidak dapat rahmat dari Allah, ya tadi saya katakan dapat Quran tapi membunuh. Nah, akhirnya kita akan bicara tentang nafsu. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, coba. Jadi tidak ada yang ini bukan gerakan apa itu, tidak ada. Lahirnya tampak, saya bisa duduk di sini, saya datang tadi, datang di sini, sholat di sini, subuhan di sini, yaitu citra dari Allah. Nah, tetapi bukan Allah. Maka pagi ini seperti ini tuh nyambung. Tadi kan sudah yuhyi yang menghidupkan dan mematikan. Terus wal awalu wal akhir, wal zahiru wal batin. Nah, saya ingin nyambung yang lalu sudah tak sampaikan kepada Bapak Ibu tentang martabat, tingkat-tingkat Allah menciptakan kosmos dan mikrokosmos. Kalau sudah menyangkut persoalan ini, maka kita masuk kepada metafisika. Fisika itu tampak yang terlihat ini. Metafisika dibalik yang tampak ini. Ada satu penelitian itu di Barat, meneliti anak-anak muda yang menjalankan ibadah puasa, yang menjalankan puasa. Dampak dari puasa tadi datangkan kecerdasan, berdampak kecerdasan spiritual, bukan hanya kecerdasan spiritual, tapi kecerdasan emosional. Bukan hanya sekedar kecerdasan emosional, tapi kecerdasan juga intelektual. Diteliti generasi anak-anak muda yang gemar untuk berpuasa, tiba-tiba itu ada transformasi semacam seperti seorang filosof. Jadi tiba-tiba itu sangat bijak dan berpikirnya kayak seperti berpikirnya filosof. Jadi menuju kepada berpikir yang bersifat abstrak, bukan dari puasa. Sehingga antara usia kalender dengan usia mentalnya itu jauh lebih mendahului tuanya usia mental daripada kalender. MA per CA kali 100 kalau bahasa psikologi pendidikan itu. Ada orang kalender usianya masih muda, tapi perkembangan mentalnya itu sudah seperti orang tua. Itulah namanya cerdas spiritualnya, sangat bijak. Tapi ada orang usia kalendernya itu sudah cukup tua, usia 60 tahun, tapi berpikirnya tidak seperti usia 20 tahun. Tapi ada yang usia 20 tahun berpikirnya seperti usia 60 tahun. John Piaget itu seorang psikologi perkembangan. Itu teliti perkembangan si dua anaknya sehingga menemukan satu teori, sehingga teorinya dikenal dengan
teori Piaget itu, teori perkembangan, itu meneliti dari perkembangan si anaknya, dua anak. Alhamdulillah saya ini kan sejak usia 18 tahun itu sudah tiap malam tidak tidur, sudah mulai tidur sejak dulu sih. Seperti ini jam 1 sudah bangun. Sudah usia 18 tahun atas izin Allah itu sudah tahajudan. Kalau saya ngamati perkembangan mental saya dibandingkan dengan kakak saya yang baru itu, kakak saya kalau ada masalah kan ini ke saya, Pak. Dari segi usia kan rendah kan mestinya kakak saya yang baru itu, atau adiknya lagi. Tapi kenapa larinya yang nomor 9? Ketika saya membaca hasil penelitian, oh, Masya Allah, benar penelitian itu. Akhirnya seteringat kepada saya sendiri. Jadi kalau bapak dan saudara ingin anaknya itu mempunyai mentalnya itu dewasa, bijak, ya digemarkan untuk berpuasa, kurangi tidur, kurangi makan, kurangi ngomong, kurangi nguyur dolim. Ada dolim-dolan. Saya di rumah itu selalu begini, nggak pernah nggak baca. Ini kan ayat. Mengapa tak tanda-tanda itu? Jadi kalau saya baca ayat ini, kalimat ayat berikutnya tak tandai bukaan di surat ini, bukaan di surat itu. Maka kemudian tandanya banyak. Jadi kembali kepada fakiru ilallah tadi, kita sudah sekitar 20 hari. Ada perubahan apa dalam diri kita? Ada transformasi apa dari diri kita? Itu maksudnya tadi. Nah, jadi bapak dan saudara yang dirahmati Allah, itu hasil penelitian dari barat. Tetapi ketika saya mengamati dalam perjalanan hidup dan kehidupan saya, memang demikian kan? Insya Allah di kampus bisa jadi orang tua. Orang tua bukan pendukun begitu, tidak. Jadi kalau ada masalah ya saya lari ke saya, dikontakkan ke saya, baik ke Pak Rektor maupun dekani. Dekan baru psikologi itu mesti datang ke diri saya sebelum itu, mesti minta nasihat. Ya. Jadi kalau satu besar kita matchingkan, itu ada kaitannya didewasakan ke sejarah hidup dan kehidupan ini sejak usia 18 tahun. Ya poso Senin Kemis, ya poso Daud. Yo ikut kota di masjid, gonta ganti masjid itu. Ada di masjid Budi saya punya pondok itu, depannya ada kuburan tapi di masjidnya itu dibongkar karena tidak ada yang melanjutkan, tapi jauh dari keramaian. Sudah ditunggu alam-alam. Ada belasan tahun saya setiap malam sholat di situ. Itulah yang antarkan kemudian dewasa mental hingga sampai sekarang. Jadi saya jam 1 sudah di rumah sholat. Ya, kemudian pas berangkat jam 3 ke sini. Gitu. Nah,
jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah baik. Jadi harapan nih puasa kita di Ramadan ini harus ujungnya itu nanti ada transformasi, baik transformasi pikiran kita, hati kita, perilaku kita, ujung-ujungnya kan perilakunya menjadi soleh, menjadi bijak. Gak apa-apa sebelumnya yang sudah berkali-kali sampaikan belum sesuai dengan harapan, perilakunya tidak sesuai dengan harapan, gak apa-apa. Yang penting setelah Ramadan ini gak seperti ulat, sudah jadi kupu-kupu. Setiap orang itu bisa ngambil manfaat, terasa indah ketika melihat kita. Nah ini sudah, sekarang satu aja tak sampaikan pada Bapak Ibu. Al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah, jalankan, pilih Bapak Ibu ibadah yang perlu diistiqomahkan dulu. Kalau suatu saat tahajud berat, ya puasa Senin Kemis. Ya, kalau suatu tahajud itu berat istiqomah, ya sholat duha. Kalau itu juga berat, ya puasa Senin Kemis. Diistiqomahkan. Kalau semuanya berat, tahajud berat, duha berat, puasa Senin Kemis berat, belum sampai Daud tuh. Baca Quran berat, satu aja cari yang enteng. Apa? Fatabas samuka ala wajhi akhika laka sedekah. Senyum saja ketika ketemu sama siapa saja. Istiqomahkan. Ketemu sama siapa saja, jangan bersenur. Senyum. Coba istiqomahkan itu. Jangan bersenur tadi. Apa bersenur? Raut mukanya itu. Sebelut. Coba ketemu siapa saja, fatabas samuk, senyum. Ajar pengganti. Kemarin kan sudah tak sampaikan itu, jangan kemudian masa lalu yang mungkin merasa tersakiti oleh siapa saja, tersakiti oleh istri, tersakiti oleh suami, tersakiti oleh anak, tersakiti oleh bapak ibu, tersakiti oleh saudara, tersakiti oleh tetangga, lepas. Kalau sulit, mulai dengan afirmasi, katakan berkali-kali. Bisa pagi sehabis sholat subuh, bisa sehabis sholat zuhur, bisa sehabis sholat asar, bisa sehabis sholat maghrib, sehabis sholat isya. Apa afirmasinya? Aku akan berbuat baik dan tersenyum ketika ketemu siapa saja dan apa saja dengan tulus. Aku adalah hamba Allah yang niat untuk berbuat baik. Ketika ketemu siapa saja, aku akan senyum dengan tulus. Jangan ulangi, itu jadi milik kita. Secara puncak gen kita bisa diubah oleh kata-kata kita. Apa akan berbuat baik dengan cara senyum? Dimanapun aku ketemu siapa saja,
dengan terus. Tiba-tiba nanti akan ada transformasi, kita itu menjadi soleh. Itu saya ulangi. Saya kira saya sudah banyak memberikan resep kok. Tinggal bapak ibu itu jalani. Katakanlah satu misal ibu-ibu yang datang di sini punya resep, beberapa resep tentang bagaimana masak nasi goreng. Itu jangan dikumpulkan resep ini, dikumpulkan saja tidak pernah dijalani. Maka tidak akan ada perubahan, tidak akan tahu rasa. Kumpulkan resep toh. Kalau saya dapat resep dari tetangganya yang baru, gimana? Jangan masak nasi gorengnya kok nikmat sekali ya, dikasih resep. Tapi dibiarin baik sampai dikumpulkan, ditempelkan di tembok kayak gini sudah baik di dinding gitu resep ini dapur. Nanti ada lagi ditempel lagi. Coba dari resep yang disampaikan ibunya tadi dijalani benar. Belanja kemudian masak sendiri. Kalau tadi namanya bahasa yang dulu sudah tak sampaikan, ilmu yakin. Kalau hanya resep dikumpulkan karena tadi merasa kata ibu tadi ini nikmat kalau ibu itu mau satu menjalani seperti ini, ilmu yakin mana? Tapi kalau bapak ibu benar-benar lihat mulai masak tadi, ilmu yakin. Kalau ibu sendiri itu masak beneran, bukan hanya sekedar melihat yang memberi resep ketika masak nasi goreng itu, namanya hakul yakin. Ketika kemudian masak mengalami tadi, lantas dirasakan nikmat, namanya ikmalul yakin. Jadi sudah merasakan sendiri. Resep tahajud yang tak sampaikan, resep afirmasi yang tak sampai, jalani benar. Baru ada rasa, ada perubahan. Itulah namanya ikmalul yakin. Mungkin ketika masak ini nasi goreng tadi, ketika bawang nasi goreng itu bawangnya ada. Nah itu kemudian ketika bawang itu diiris-iris, bisa ada pengalaman menangis. Menangis itu bukan karena susah sedih, tapi karena kena air bawang. Mungkin orang lain tidak. Itu kalau nyalami sendiri seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang bilang tidak. Yang lalu sudah tak sampaikan. Ciri-ciri takwa di surat Al-Baqarah yang pertama adalah Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu rukun iman. Percaya kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, 5, hari akhir, 6, qadar takdir baik dulu. Hidup itu ada energi daya. Ada daya hidup, ya. Ada daya tahan, ada daya lawan, ada daya mati. Daya itu energi kekuatan. Daya hidup, ada daya tahan, ada daya lawan, ada daya mati. Daya hidupnya rukun Islam.
kepingin hidup itu punya vitalitas, jalani rukun Islam. Maka hidup dan kehidupan kita ada kekuatan energi. Kalau kepingin punya daya tahan hidup si rukun Islam 5 itu, maka daya tahannya itu di iman. Orang tidak mungkin akan kuat jalani kehidupan tadi kalau tidak punya iman. Maka daya tahan, daya lawannya ihsan, antak budallaha ka'annaka tarahu fa innahu fa illam taraka fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu ketika kita ibadah seakan-akan menyaksikan melihat Allah. Kalau tidak bisa ada kesadaran bahwa kita dilihat Allah, maka daya hidup, daya tahan, kemudian daya lawannya segalanya ini berbuat baik. Kalau ada orang yang kita, jangan dilawan, lawanlah dengan kebaikan. Itu namanya daya lawan. Kalau kita berinteraksi, ada stimulus yang menyakitkan kita, jangan dibalas. Nah, itulah namanya daya lawan. Dan hidup dan kehidupan kita kan pasti ada perilaku yang itu benturan dengan yang kita kehendaki. Jangan dilawan dengan keburukan, tapi lawanlah dengan kebaikan. Nah, ini sudah sampaikan kita. Sudah waktu kok. Hidup itu sudah sempit. Jangan sampai kemudian ini masuk ambil sana, kemudian genggam, maka sulit kita untuk lepas. Maka kita berada dalam himpitan hidup dan kehidupan ini. Ini maknanya banyak kalau mau kita berpikir. Maka jangan serakah hidup di dunia ini. Jadi maunya kan ambil semuanya, gak bisa. Ya sudah, dilepas dikit-dikit. Kalau ada teman sahabat yang salah masa lalu, istri suami, maafkan, jangan digangguan hingga sampai jengkel nakal di sini. Padahal sudah tahunan, belasan tahun masih ingat keburukannya. Lepasan itu kalau kepingin sehat. Kalau bapak dan saudara ini jangan mau, ini namanya apa? Digenggam namanya. Jangan digenggam dunia. Kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya harus lepas semuanya. Jangan mau dibelenggu. Jangan dibelenggu jabatan, jangan mau dibelenggu harta, jangan dibelenggu istri, jangan mau dibelenggu suami, jangan mau dibelenggu anak, jangan dibelenggu nafsu. Kalau sudah la ilaha illallah, lepaskan keterikatan itu, kecuali hanya satu Allah. Gitu. Jadi kalau la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, sebenarnya hakikatnya sudah terlepas sebenarnya. Kita tidak lagi mau dipenjara oleh jabatan kita, dipenjara oleh harta kita, dipenjara oleh yang lain. Baru hidup itulah yang kemudian bisa tenang, bisa tenteram. Baru kita akan bisa menjadi pemaaf. Baru disitulah kita akan soleh.
aku tidak dimunculkan, alhamdulillah. Aku malah senang kok. Karena ketika itu satu jalan itu tidak terlepas. Aku bukan hilang tak lepas, mesti tidak berbalik ini sudah pokok tak lepas. Enak gitu. Anak nggak sesuai dengan harapan, becoming proses, masih proses untuk menjadi, masih ada harapan. Lepasan, jangan sampai lagi. Maknanya. Jadi kita itu terbelenggu kepada selain Allah yang macam-macam, termasuk belenggu nafsu kita itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang terakhir. Jadi makna la ilaha illallah sebenarnya gimana ya? Tapi kita sering di ucapan itu kita lepas begitu aja itu, nggak di apa namanya, kita renungkan, kita analisis. Coba Allahu Akbar itu kan mestinya melepas segalanya loh. Inna sholati wa nusuki diulangi lagi afirmasi itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lepas lagi. Ketika doa sholat duha, Allahumma inna duha kawal jamal kawal fatar fatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allah makan rezeki di samai famsiku wa ikan bil adil famidu, dan seterusnya. Melepas lagi, bukan milik kita. Tapi kita cemperan, diakui jadi milik. Gitu kan? Wes nanti Allah atas salam, wa minka salam, wa ilaka ya'udu salam, wa khayyina rabbana bisalam, wa adkhilna jannata darussalam, tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Dari Allah lagi, bukan milik saya, bukan milik kita. Kesalahan kita ya tadi, kita terbelenggu, terpenjara ya. Maka jebolnya yuk, makna itu, maknanya kalimat thayyibah itu kan. Bapak dan saudara mati Allah. Sekarang kita kenal Allah. Yang lalu sudah tak sampaikan bahwa ini biji alpukat. Asalnya biji alpukat ini tidak retak. Siapa saja pasti paham di dalam alpukat ini, biji alpukat ini ada bibit apa? Ada calon akar, ada calon batang, ada calon ranting, ada calon dahan. Sebelum Allah menciptakan segalanya, yang ada hanya Allah. Gak ada selain Allah. Huwal awalu, huwal akhir, wal dzahir, wal batin. Allah itu Khalik, Maha Pencipta. Tapi sebelum mencipta, yang ada hanya Allah. Allah tidak memiliki apa-apa kecuali memiliki zatnya. Itulah awal yang disebut ghaibul ghuyub, laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa kinaya napa tan kena kimira tan kena kinaya napa. Ya sedaya apa-apa. Ini tadi hanya untuk membantu kita memahami tadi. Nah, itulah namanya martabat ahadiyah. Sifatnya ghaibul ghuyub. Suratnya kul huwallahu ahad. Tanpa kinaya apa? Lantas kemudian martabat berikutnya, Allah sudah ada niatan menciptakan, tapi masih jadi satu, belum wujud akar, belum wujud
batang, belum wujud ranting, belum wujud daun. Masih dalam niat, masih satu, maka disebut dengan wahdah. Ayatnya Allahus Somad. Allah lah yang mencukupi segalanya. Terus ada, itu namanya takyun awal. Terus kemudian takyun sani, wahidiyah, akadiyah, wahdah, terus wahidiyah. Takyun sani sudah mulai Allah ciptakan, tapi juga masih tunggal. Ibarat ini tadi kayak seperti sudah ada tanda-tandanya akan muncul. Maka kemudian ayatnya lam yalid. Walaupun Allah menciptakan, bukan Allah melahirkan. Tidak. Di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi martabat kedua dan ketiga itu sudah mulai ada niat. Allah hendak menciptakan sesuatu, tapi masih satu wujudnya, belum dipisah-pisah. Berikutnya martabat arwah, ruh. Maka ayatnya yunat, tidak dilahirkan. Artinya bukan dilahirkan seperti Allah menciptakan seperti kita lahir dari bumi, itu tidak. Itulah namanya martabat arwah, alam ruh. Wujudnya apa? Cahaya. Asalnya gelap, makin jadi cahaya. Kita ini asalnya sama. Dan ruh itulah yang dulu sudah bersahadat, seperti disampaikan surat Al-A'raf ayat 172. Dulu masih tunggal. Ruh saya, ruh jenengan, ruh ini sama-sama sudah bersahadat, sudah bersaksi. Jadi siapa saja dulu bertauhid, maka kembali fitrah, sebenarnya kembali kepada fitrah kita ini, yang bertauhid ini, yang bersih ini, yang suci ini. Ketika nanti ditiupkan ke jasad, ya tadi kan masih ruh. Lantas kemudian martabat berikutnya martabat misal, perumpamaan, dimisalkan. Ini nanti jadi manusia, ini nanti jadi hewan, ini nanti jadi air, ini nanti jadi ini. Yang macam-macam yang ada di alam kosmos itu. Maka itu disebut dengan misal, perumpamaan maksudnya. Nah, yang keenam, martabat ajsam, sudah jadi jisim. Jisim itu sudah ada wujud yang diciptakan Allah dalam bentuk wujud kosmos ini. Termasuk nanti manusia ditiupkan ruh ketika 120 hari, jadi 4 bulan. Ruh yang ditiupkan kepada saya dengan ditiupkan kepada bapak ibu sama. Itulah ruh yang dulu bersahadat, yang pernah berjumpa dengan Allah. Maka Al-Quran ingatkan pada kita, jangan fitnah
Jangan nyakiti temannya, nyakiti temanmu itu sama dengan menyakiti kamu, karena itu keluar dari hati. Karena itu bagian dari dirimu. Ketika roh ditiupkan, itu campurnya roh dengan jasad inilah munculkan nafsu. Nafsu tidak boleh dibunuh, dihilangkan tidak. Kita butuh nafsu amarah. Aku tidak berani tampil di sini kalau aku tidak ada nafsu amarah. Itu tidak bisa dimatikan. Malah kalau nafsu amarah dimatikan, kita tidak normal. Ada nafsu lawanan, mencela diri atau serakah. Itu kalau tidak dididik, puasa dalam menunjukkan itu. Itu yang datangkan dari hati, jumpi Israel Jair akhir. Itulah yang datangkan melahirkan terang, melahirkan tanahu, melahirkan al-kumaini, yang macam-macam itu disebutkan. Baru nanti sebenarnya kalau kita sukses ngelola ruh dan ngelola ini tadi apa namanya jasad, maka kan martabat yang terakhir itu adalah martabat insan kamil, kembali akhlak. Tapi tidak mungkin kita itu bisa kamil kecuali Rasulullah. Baru kita nanti kembali kepada asali. Maka kita ini sebenarnya tanazul di bumi, Aki sudah merangkak untuk taroki kembali ke asal setara semula. Setar akhir kita ya dari setar awal. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Maka kemudian ada nasiri, aku ini adalah hak, Allah. Artinya bukan kita ini Allah, semuanya kita dunia yakini. Citra wujud dari Allah. Allah tidak pernah tidak hadir ketika kita ngomong, yang ngomongkan ini ya Allah. Maka kalau tahu ini makan itu tidak pakai baju aja, malu. Apa mana sampai lakukan maksiat, malu. Karena nyamuk bersama Allah, dengan Allah. Maka nangis ketika sholat, maka dirinya diam, gak banyak komentar saudara-saudara. Karena tahu Allah bisa membuat dirinya tidak seperti itu. Itu godaan, itu ujianku. Itulah yang nanti kemudian transformasi kita menjadi bijak, menjadi soleh. Wujudnya nanti menjadi takwa. Takwa coba bukan surat Tolak ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Seluruh persoalan hidup dan kehidupannya selesaikan. Di anak terjadi. Jangan coba-coba ganggu ya orang yang senang saat ini. Surat Tolak ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rumah tidak usah nyari, rezeki datang, gak repot-repot. Aku jalan itu kok. Anaknya dengan cara yang halal. Gitu. Nanti akan ada karomah berikutnya. Tapi dirinya malah takut dan tidak akan nyampaikan kepada yang lain. Betul ini Allah. Allah begini. Ini
Nabi sudah muliakan anak saya di S2 sekaligus spesialis. Tak beri beasiswa kamu, apa punya uang? Enggak. Sudah beristri, sudah bersuami. Pokoknya dengan ilmu kamu tak kasih beasiswa. Pokoknya untuk ilmu. Dan Allah sudahlah. Yang kedua sudah dokter, ngambil S2, sudah 1 semester, yang satu ini 1 semester. Terus baru nanti setelah tahun ini spesialis. Iman kita, tawakal kita diuji oleh Allah. Percaya tidak kamu dengan Allah? Kalau Allah itu mengendaki segala sesuatu bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kamu yakin tidak? Kalau nanti anaknya tak punya, kalau aku sudah punya deposito di bank saya, itu namanya tidak yakin. Dan bapak ibu tidak punya apa-apa seperti burung. Seperti burung. Ketika berangkat dari pagi hari kan tidak tahu pusat rezeki ini di mana. Tapi pulang kan tenang. Kalau masih punya celengan ini, itu namanya tidak tawakal karena celengan. Karena itu apa namanya itu? Tabungan. Ya seperti saya punya tidak punya apa-apa dulu. Sambil jual roti gitu. Ya sambil jalan. Teman-teman dosen itu pada kesana kamar saya tidur sambil sholawatan saja saya. Jadi jangan takut muliakan anaknya. Di mana Allah katanya orang beriman, katanya tawakal kepada Allah. Itulah buat dari tadi belajar ini. Ya, gitu. Maka percayaan siapa saja. Pasti hanya siapa saja. Dan tidak akan misah-misahkan pada siapa saja. Itu dianggap semuanya tunggal. Orang kafir akan dibantu karena dirinya butuh dakwah kita. Maka kalau saya bersama, sopo silakan yang undang saya. Aku dakwah sudah mau dibatasi organisasi. Diundang Muhammadiyah, oke, diundang Darul Hadis kalau mau, oke tak datang. Bantu aja butuh dakwah saya. Karena saya tahu sampai di situ. Jadi kalau bisa misahkan, karena tidak tahu asal mulanya. Apalagi sampai kemudian dirinya aku yang paling benar, aku yang paling suci, aku yang paling bersih. Kalau umat Islam seperti itu, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi persoalannya kembali juga sampai di hati. Kalau memperbaiki bangsa ini, Allah memperbaiki. Maka tata dan atur itu orang-orang keluarga. Kalau kepengen keluarganya teratur tertata, diri masing-masing anggota keluarga itu ditata diatur. Kalau kepengen diri dan keluarganya teratur tertata, hati masing-masing itu ditata dan teratur. Ini kemarin beberapa kali saya menunjukkan, maka berikan ini tadi. Tapi maksud banyak sebenarnya hal-hal yang kaitan dengan marifat ini yang perlu disampaikan, mudah-mudahan masih berumur panjang. Aku senang dipertemukan oleh hamba yang soleh di sini. Mudah-mudahan kita semua tidak berdosa ini, terus kemudian dicerahkan hidup dan kehidupan ini, sehingga anak cucu cicit kita selamat di dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan siapa saja orang yang berjasa kepada kita, dan mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang bukannya sekedar setimpal tapi berlimpah-limpah. Mudah-mudahan negeri kita mudah-mudahan negeri yang baik dan thayyibatan barakatuh. Mudah-mudahan masjid di sini pun juga menjadi masjid yang mengantarkan anggota jamaah semuanya tanpa kecuali menjadi anggota jamaah yang mendapatkan hidayah taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang, tenteraman, tenang dunia, dan insya Allah nanti akan ketemu
surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.